wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lisna dari program studi Teknologi Informasi semester 2. Nah, di sini aku bakal ngebahas bab selanjutnya, yaitu bab 11 tentang perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5. Apa sih perbedaan antara mereka berdua ini? Yang pertama kita akan bahas dulu nih, evolusi atau perjalanan perkembangan COVID. Yang pertama itu ada COVID. COVID pertama kali muncul dan diperkenalkan pada tahun 1966. Nah, pada saat itu ada nih muncul COVID-1, COVID-2, COVID-3, sampai ke COVID 4.1 yang muncul sebagai versi populer yang paling banyak digunakan oleh kalangan karena mulai fokus pada kontrol atau manajemen IT. Selanjutnya, COVID-5 ini dirilis menyusul COVID 4.1 yaitu pada tahun 2012 dengan versi yang lebih modern dan menyeluruh. Tujuan dirilisnya COVID-5 ini untuk memperluas cakupan yang tidak dicakup oleh COVID 4.1 dan tidak hanya dari IT departemen tetapi sampai juga ke perusahaan atau organisasi. Di sini kita akan membahas nih perbandingan antara COVID 4.1 dengan COVID-5. Yang pertama dari aspek fokus utama atau tujuan utama. Kalau COVID 4.1 tujuan utamanya ini untuk pengendalian atau pengelola IT, hanya IT control. Nah, sedangkan COVID-5 mereka ini membuat tujuan tata kelola IT yang menyeluruh atau enterprise. Nah, selanjutnya ada dari aspek pendekatan. Nah, kalau COVID 4.1 ini prosesnya terpisah. Sedangkan COVID-5 ini integratif atau berhubung, kayak end-to-end gitu. Dari aspek prinsip utama, COVID 4.1 juga itu tidak formal. Nah, sedangkan COVID-5 ini ada 5 prinsip utama COVID-5, jadi nggak ada prinsipnya. Yang dari aspek pemisah governance dan juga manajemen, ini kalau di COVID 4.1 ini kurang jelas atau kurang terorganisir. Sedangkan di COVID-5 ini sudah jelas, sudah sesuai dengan IDM, APO-nya, terus versus BAI, versus DSS, dan MIA-nya. Nah, untuk aspek cakupan domain atau area, kalau untuk COVID 4.1 itu berfokus pada IT-nya saja, sedangkan COVID-5 itu berfokus di seluruh organisasi atau bisnis. Dan kalau aspek framework pendukungnya, COVID 4.1 ini terbatas. Nah, jadi ada beberapa framework yang tidak bisa digunakan. Sedangkan untuk COVID-5, semua framework bisa digunakan dan saling berhubungan antara IT, IL, terus ada ISO dan sebagainya. Terus ada dampak nih antara perubahan dari COVID 4.1 ke COVID-5 ini banyak perubahannya. Yang pertama ini, kalau dalam aspek organisasi ini lebih mudah ya menyelaraskan antara IT dengan strategi bisnisnya. Terus ada kejelasan antara governance dan juga manajemen. Terus untuk kemudahan, ini lebih cocok dipakai di lingkungan digital sekarang yang serba cepat, serba berkembang ya. Dan yang terakhir ini adalah sebagai alat bantu buat audit. Nah, di sini udah karena di COVID-5 ini udah lengkap, jadi bisa mengaudit, mengevaluasi dan merencanakan strategi IT yang kuatnya juga. Nah, itulah perbedaan antara COVID 4.1 dan COVID-5. Intinya, COVID 4.1 itu adalah pondasi atau awal atau dasar untuk COVID-5 dimunculkan sebagai penyempurna COVID sebelumnya. Jadi setiap COVID yang diluncurkan dengan versi terbaru itu adalah penyempurna pada COVID yang sebelumnya. Terima kasih dan itulah penjelasan yang aku dapat berikan. Semoga kita semua dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.